Halo semua, gimana kabar kalian? Sehat? Sip, mantap. Kali ini gua mau membahas satu film produksi tahun 2020 yang berjudul Bad Boys for Life. Film yang disutradarai oleh Adil El-Arbi dan Bilal Fallah ini diperankan oleh Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgens, dan lain-lain. Film action komedi ini menelan anggaran sebanyak 90 juta dolar dan mendapatkan pendapatan kotor sebanyak 370 juta dolar. Film ini merupakan sequel terakhir dari film Bad Boys yang selalu seru dan menghibur gitu ya. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian dapat mengikuti update dari channel ini. Oke, simetriskan posisi pantat, lupakan semua cicilan, and let's get it on. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, movie. Pada awal adegan film, kita langsung disuguhkan oleh aksi kejar-kejaran antara polisi lalu lintas dengan Mike dan Marcus. Copy that. Air support has a visual. 4 minutes. Speed up. Oh, so you want me to speak? Oh, you. Lalu lintas di kota Miami menjadi kacau karena aksi ugal-ugalan mereka. Sorry, rich white people. Hingga kemudian sampailah mereka pada sebuah rumah sakit. Ternyata seluruh aksi gila mereka ini hanyalah untuk melihat cucu Marcus yang baru saja lahir. Oh, baby, look at him. Kemudian adegan berpindah ke penjara Santa Maria, Meksiko. Tampak seorang napi wanita bernama Isabel Aretas. Dia sedang melakukan percobaan melarikan diri dengan membunuh serta mengelabui para sipir penjara. Kemudian muncullah seorang pria misterius yang membantu aksi Aretas ini, yang ternyata tak lain adalah anaknya sendiri yang bernama Armando. Ayah Armando adalah bandar narkoba terbesar di Meksiko yang sudah tewas di penjara beberapa tahun yang lalu. Isabel dan Armando ini sedang merencanakan aksi balas dendam kepada semua orang yang terlibat atas penangkapan suaminya. Dan salah satu targetnya adalah Mike. Hal ini dimulai Armando dengan mencari uang jutaan dolar peninggalan dari ayahnya, dan dia pun merekrut beberapa gangster untuk dijadikan anak buahnya. Kemudian diperlihatkan Mike dan Marcus sedang santai di sebuah bar bersama Rita. Rita juga merupakan seorang polisi wanita. Rita juga merupakan ketua tim divisi intelijen yang dinamakan AMO. Grandbaby, that's my grandbaby. Kemudian Mike dan Marcus kembali bertingkah konyol. Mereka taruhan dengan balapan lari ke pinggir jalan. Hey, who you got, Cap? Dan kemudian secara tiba-tiba ada seorang pengendara motor menembak Mike, hingga hal itu membuatnya sekarat. Mike telah ditembak dengan senjata P90 dengan peluru sonik hasil modifikasi. Isabel memerintahkan Armando untuk tidak membunuh Mike sebelum target-target lainnya mati, sehingga hal ini akan membuat mental Mike hancur dan mati dengan penuh siksaan. Target pembunuhan Armando ini diawali dengan membunuh jaksa penuntut umum dan lain-lain. Kemudian waktu berlalu, hingga Mike yang sebelumnya koma di rumah sakit, dia terlihat sudah sehat dan bisa menghadiri acara pernikahan anak Marcus. Kemudian tampak Mike meminta izin kepada sang kapten untuk menangkap sang pelaku. Namun permintaan itu ditolak oleh sang kapten. Dia lebih memilih menyerahkan kasus ini kepada tim AMO. Kemudian Mike pun menemui partnernya, yaitu Marcus. Dia mengajak Marcus untuk mencari si pelaku misterius tersebut. Akan tetapi, Marcus ini menolak dan mengatakan kalau dia ingin pensiun dari kepolisian. Armando yang mengetahui bahwa Mike masih hidup, kemudian dia pun memancing perhatian kepolisian dengan mengunggah video penembakan malam itu. Hal itu membuat Mike semakin kesal, hingga Mike pun mengatakan bahwa dia sendiri yang akan mengurus kasus ini. Langkah pertama Mike dimulai dengan menghampiri salah satu anggota gangster kota Miami untuk mencari info lebih lanjut. Hingga kemudian didapatkan info bahwa peluru subsonik itu berasal dari seseorang yang bernama Booker Gracie.
Degrassi. That's the name. Kemudian Mike pun langsung menyampaikan informasi penting ini kepada kaptennya di kepolisian. Sang kapten pun kemudian mengizinkan Mike untuk bergabung dengan Rita di dalam operasi Ammo. Akan tetapi, peran Mike di dalam Ammo ini hanya sebatas sebagai konsultan. Dia dilarang melakukan tindakan-tindakan bodoh dan gila. Mike ini pada awalnya sedikit meremehkan sistem kerja dari tim Ammo yang menurut dia tampak seperti permainan anak-anak. Kemudian tim Ammo menggunakan drone yang sudah dimodifikasi untuk mengintai tempat di mana akan terjadinya proses jual beli peluru. Namun berdasarkan pengalaman dari Mike, dia menyadari kalau akan terjadi kerusuhan, bukan transaksi jual beli. Karena tidak ingin kehilangan targetnya, Mike pun langsung pergi menyelinap ke dalam. One, two. Look, I'm gonna need you to lay me down some cover. We're coming in. Akan tetapi sayangnya, Booker telah tewas dalam kejadian itu. Kemudian tiba-tiba Marcus ini dihubungi oleh Remy yang merupakan gangster dan dia meminta perlindungan dari Marcus karena Remy merasa dia telah menjadi target dan buruan oleh Armando. Kemudian lagi-lagi Mike mendapatkan peringatan keras dari sang kapten karena tindakan cerobohnya tadi yang membuat misi menjadi gagal. Kemudian Mike menjawab ajakan Marcus untuk pergi bersama-sama menemui Remy, akan tetapi hal itu sudah terlambat. Dan untuk kesekian kalinya, Mike dengan sembrono langsung pergi ke atas dan baku hantam dengan Armando. Pada saat terlibat perkelahian, Mike sedikit melihat wajah Armando di balik helm. Akan tetapi Armando berhasil menghajar Mike kemudian melarikan diri. Isabel Aretas pun kembali mengingatkan anaknya untuk tidak membunuh Mike sebelum target-target yang lain dibereskan terlebih dahulu. Pada keesokan harinya, Armando membunuh sang kapten dengan sniper dari salah satu lantai gedung. Sang kapten pun tewas. Kemudian, Marcus dan Mike memutuskan untuk bersatu kembali menuntaskan kasus ini. Sementara Isabel sudah mengizinkan anaknya untuk membunuh Mike. Kemudian tim Ammo melacak sosial media Booker dan mereka menemukan sang pemesan peluru yaitu Swallow. Kemudian Mike dan Marcus melakukan penyamaran untuk menangkap Swallow di sebuah bar. Setelah menemukan Swallow dengan scan pemindai wajah, Mike dan Marcus pun berniat meringkus Swallow pada saat itu juga. Namun Swallow ini menyadari bahwa ada yang aneh dan dia pun kemudian berhasil kabur serta menelpon Armando. Mike dan Marcus kemudian dengan sigap langsung mengejar Swallow dan berhasil menjatuhkannya. Namun ketika hendak membawa Swallow pergi, anak buah Armando tiba-tiba muncul dan menyerang Mike dan Marcus. Beruntungnya pada saat itu tim Ammo datang tepat waktu dan baku tembak pun kemudian terjadi. Di tengah keributan itu, Swallow pun berhasil kabur dan Mike serta Marcus sontak langsung mengejarnya dengan sebuah motor. Para gangster pun ikut mengejar Mike dan Marcus dari belakang. Terjadilah aksi baku tembak di sepanjang jalan kota Miami. Namun tiba-tiba Armando muncul dengan helikopternya dan menembaki Mike dari atas. Namun Mike berhasil menyusul Swallow yang menaiki tangga helikopter. Akan tetapi Armando malah menembak Swallow dan berkata, "Hes el Vego." Kemudian dari arah bawah, Marcus menembaki helikopter tersebut hingga Mike dapat selamat dari tembakan Armando. Lalu Mike meminta David untuk menyadap HP milik Swallow yang Mike rampas tadi. Mike ini berusaha untuk mencari informasi tentang pelakunya. Tiba-tiba Isabel Aretas mengirim pesan pada Mike melalui HP milik Swallow tadi.
Kemudian Mike terlihat bingung dan menceritakan semuanya pada Marcus, bahwa sang pelaku tersebut ternyata adalah anaknya, yang dimana pada 20 tahun yang lalu, Mike sedang menjalani misi rahasia menangkap gembong narkoba terbesar di Meksiko, yaitu Isabel Aretas dan suaminya. Mike bercerita bahwa dia pada saat itu menyamar sebagai sopir pribadi dan jatuh cinta kepada Isabel. Namun tugas harus dilaksanakan hingga Isabel dan suaminya berhasil dijebloskan oleh Mike ke penjara. Dan ternyata Isabel telah hamil hasil dari perselingkuhannya dengan Mike dan dia melahirkan di dalam penjara. Mike yang merasa bersalah diam-diam pergi sendiri ke Meksiko untuk menyelesaikan masalahnya. Namun sebagai sahabat, tentu saja Marcus tidak akan tinggal diam, dan dia pun mengikuti Mike. Kemudian Isabel pun mengajak Mike untuk bertemu di kastilnya. Namun ternyata pasukan tim Amo itu juga telah datang ke Meksiko untuk membantu Mike. Mereka menyusun strategi untuk melindungi Mike serta menangkap Isabel. Hingga pada akhirnya Mike dan Isabel pun bertemu. Mereka sedikit bernostalgia mengenang masa-masa indah dulu. Akan tetapi kemudian Isabel pun sadar bahwa ada yang aneh pada Mike. Lalu Isabel pun berhasil memutuskan alat penyadap Mike. Sementara itu secara diam-diam, Marcus berhasil menyusul Mike ke dalam kastil. Akan tetapi amat disayangkan, Armando muncul dan berhasil menodong Marcus dari belakang. Hingga kemudian sampai akhirnya tim Amo menyerang masuk ke dalam kastil dan pertempuran pun kembali terjadi. Oh, shit! Mike dan tim Amo berhasil menguasai pertempuran dan membunuh para gangster, sehingga yang tersisa hanyalah Isabel dan Armando. Kemudian Marcus pun juga berhasil menembak pilot helikopter yang akan menjemput Isabel dan Armando, sehingga helikopter pun jatuh. Lalu terjadilah pertarungan sengit antara Mike dan Armando. Kemudian tiba-tiba Mike mengatakan bahwa Armando adalah anak Mike. Armando pun tidak percaya dan terus menghajar Mike. Kemudian Armando bertanya pada ibunya tentang kebenaran itu. Yes. Dan ketika Isabel hendak menembak Mike, Rita muncul di saat yang tepat dan Isabel pun tewas. Sedangkan Marcus, Mike, dan Armando berhasil keluar dengan selamat. Dan pada akhirnya misi ini pun selesai. Mereka merayakan keberhasilan Rita atas promosi jabatan barunya menjadi kapten. Sedangkan Mike dan Marcus, mereka sama-sama sepakat untuk pensiun dari kepolisian dan hidup bahagia bersama keluarganya masing-masing. Itulah tadi pembahasan dari film Bad Boys for Life yang cukup seru dan menghibur ya. Semoga pembahasan kali ini dapat mengisi waktu kalian saja. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe, like, comment, and share. Terima kasih atas waktu kalian. Thank you and see you.